Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba mereview sekaligus memberikan rekomendasi untuk saham 2 hari ke depan ya, yang kemungkinan akan ada kenaikan. Itu untuk hari ini. Kita coba dulu lihat IHSG. IHSG hari ini naik di 0,38%. Sebenarnya tadi sampai ke awal sesi 2 dia masih ada di 6.300 dan akhirnya dia turun di 6.255 ini ya. Transaksi hari ini cukup besar, sekitar 0,6 triliun. Kita coba lihat untuk saham top value-nya ada di mana ya. Kita coba lihat. Ada di Antam ya. Di Antam, Agro, GBKP. Oh, Bang Bukopin juga naik juga ya. Tins, MDKA, Bank. Selanjutnya kita coba lihat di sini top gainer-nya ada di mana? Ada di yellow. Oh, ini ada yang ini ya. Ada yang arah ya untuk hari ini. Bang Jago. Selebihnya yang kecil-kecil ya. Ini cukup lumayan besar nih hari ini. 451 volumenya. Cukup juga. Selanjutnya kita coba lihat di sektor loser dulu ya. Loser ada EDG yang biasanya naik terus akhirnya turun juga ya. ARB juga, Kepik juga ARB. Oke, kita coba lihat dari sektor hari ini yang naik pertambangan ya. Kita bisa lihat pertambangan hari ini volumenya Antam ya. Ada Antam, Bumi, Elsa, Adro, Doit, Inco, ada Indi juga nih, ada Harum naik, ITMG, terus ada itu aja ya yang naiknya cukup lumayan ya. PTBA, mana PTBA? Gak ada di sini ya. PTBA juga besar ya harusnya. Oh ini PTBA di 7,45%, naiknya cukup drastis ya untuk hari ini. Baik, ini review untuk hari ini. Kita coba lihat IHSG kembali. IHSG hari ini naik di 0,38%. Kita bisa lihat trennya masih ada tren untuk kenaikan. Sekarang dia berada di daerah ini ya, daerah 0,618 ke daerah 0,786. Tadi itu dia untuk mencoba batas resistennya ada di 6.300 ini ya. Ternyata dia turun lagi. Dia belum bisa untuk melewati batas resisten awalnya. Kemungkinan untuk kalau ada kenaikan berarti untuk IHSG minimal dia harus coba lagi untuk naik ke 6.300 ini. Kalau dia bisa up, maka dia akan coba untuk melewati 6.335. Kalau dia turun, batas support yang bisa diambil pertama di MA5 ya, di harga 6.236. Ini bisa jadi batas support awal. Yang kedua di sini ya, di 0,618
di harga 6.200. Jadi kalau udah 6.200 itu ISG kemungkinan juga akan drop ke bawah ya. Nanti dilihat aja. Kalau misalnya masih sesi awal, biasanya masih berpeluang untuk naik ke sesi kedua ya, di sisi keduanya. Itu untuk ISG berdasarkan MACD masih ada tren kenaikan. Jadi saya memprediksi kemungkinan besok masih besar ya, adanya kenaikan untuk ISG. Kita tunggu apakah ISG masih bisa untuk naik ke 6.338 ini ya. Itu untuk ISG. Kita akan coba review terkait saham mingguan ya. Saham mingguan saya hari ini 100% naik ya. Yang pertama ada Antam hari ini naik. Jadi Antam naik di 2,43%. Agak lihat ya. Antam naik di 2,43%. Dari MACD masih ada tren untuk kenaikan, masih berpeluang. Berdasarkan MA5 dia masih ada tren untuk kenaikan, jadi untuk beberapa hari ke depan kemungkinan dia masih ada kenaikan. Ini untuk Antam. Coba kita lihat Antam berada di mana. Oh, Antam udah berada di atas 0,618. Kemungkinan dia akan coba naik ke harga 3.150. Untuk cut loss-nya berarti yang pertama yang harus dilihat di sini ya, di 0,5 ini di 2.910. Terus yang kedua di MA5 ya. Di MA5 ini di 2.860. Kalau untuk Antam ya. Kalau saya ngelihat masih ada potensi Antam untuk naik karena berdasarkan MACD dia harusnya bisa up ya untuk esok hari. Kalau ISG bisa naik juga ya. Itu ataupun dia koreksi dikit ya. Karena udah 3 hari naik, kemungkinan akan ada koreksi dikit, tapi bisa saja dia besok juga akan ada kenaikan. Itu untuk Antam. Yang kedua ada Inco hari ini naik di 1,58%, padahal cukup lumayan besar juga dia naik tadi ya, di 6.625 ini, dan akhirnya turun. Berdasarkan MA5 dia naik. Berdasarkan, coba kita lihat di sini, dia di batas 0,618 ke 0,786. Jadi besok untuk Inco bisa sampai 6.700 ya. Jadi bisa dilihat yang pertama untuk CL-nya kemungkinan ada di 6.375. Yang kedua di MA5-nya ya di 6.300. Itu buat Inco. Selanjutnya ada Tins. Untuk Tins sendiri hari ini naik juga di 2,16%. Kita bisa lihat kemarin turun, hari ini naik. Dia coba masuk ke 2.500 tapi cukup kuat ya. Jadi Tins masih berpeluang untuk menguji resistennya ini harusnya di sini ya. Untuk resisten awal di 2.470. Tadi cukup lama juga di sini nggak salah. Dan akhirnya dia turun. Terus dia akan coba ngelewatin resisten selanjutnya di 2.540 untuk satunya ya. Itu untuk Tins. Kalau daerah supportnya palingan pertama di sini ya, di harga 2.330 untuk dilepas saja, ataupun kalau masih ragu mungkin di 2.300 ya.
Ini untuk TINS, karena kita bisa lihat adanya tren kenaikan, kemungkinan besar masih adanya tren kenaikan untuk TINS berdasarkan MACD juga ya, jadi masih berpeluang. Oke, saham mingguan saya hari ini 100% naik ya. Sebelumnya kenapa saya tidak merekomendasikan saham tambang untuk hari ini dan hari esok, karena saya merasa sedikit ini ya, agak sedikit biasa ya analisisnya. Saya coba pengen analisis yang lain, makanya saya kemarin coba pakai Sen, Telkom sama MDK walaupun juga termasuk ini ya. Terus hari ini juga saya nggak akan merekomendasikan pertambangan karena saya pengen coba yang lain. Kenapa saya bilang pertambangan akan besar kenaikan? Bisa kita lihat pertama dari DOIT ya. DOIT hari ini akan ada tren kenaikan karena dia udah harusnya up ya. Jadi dia udah terlalu lama di daerah di bawah 0,236, jadi makanya dia akan naik. Begitu juga dengan PTBA. Dia akan mantul ya, dia akan ada kenaikan. Oh ya, kemarin juga ada pertanyaan terkait saham Pure. Saya coba tambahin analisanya. Pure ini tinggal momentum aja ya, tinggal momentum aja untuk bisa naik, karena kayak DOIT, kayak PTBA tadi, dia tinggal momentum untuk bisa naik. Sama nggak salah MAPI juga ya, MAPI tinggal momentumnya aja untuk naik. Jadi ditunggu aja untuk yang kemarin minta coba analisis buat Purenya. Baiklah, saya akan coba analisis terkait saham harian ya. Ada Sen hari ini tidak ada kenaikan dan tidak ada ini ya, penurunan, tapi sebenarnya harusnya dia udah berdasarkan MACD dia ada tren kenaikan dan akan ada kenaikan. Hari ini tuh nggak ada kenaikan karena ya semua kenaikan itu pada pertambangan ya. Hari ini naik di 2, berapa persen tadi itu. Kita bisa lihat pertambangan naik di 2,95%, hampir 3% ya. Jadi harusnya ini juga bisa up, tapi untuk esok hari masih saya rekomendasikan untuk Sen. Selanjutnya Telkom hari ini turun di 1,25%, masih ada terlihat tren penurunan, tapi dia juga menunggu momentum ya, hanya nunggu momentum. Berdasarkan MACD dia udah harusnya bisa naik ya, tinggal menunggu momentum untuk bisa bangkit naik lagi untuk rebound ya. Ini untuk Telkom. Untuk Telkom hari ini di 3.170 ya, saya hanya palingan kalau saya melihat Telkom ada di 3.040 ya, ini paling rendah. Kalau dia udah di sini, saya yakin dia akan mantul besar untuk esok hari, sama seperti PTBA tadi ya. Itu untuk Telkom. Selanjutnya MDK. Ini untuk gold hari ini juga naik ya di 7,6%, cukup lumayan karena dia coba naik ke batas resistennya di 2.990 ya. Ternyata dia mantul lagi dan kembali lagi di sini. Jadi untuk MDKA masih berpeluang tinggi untuk dia bisa keluar
ini dia sebenarnya udah keluar dari angka satunya ya berdasarkan Fibonacci. Bisa dilihat besok kalau untuk MDKA kalau di bawah 2680 itu menjadi warning untuk bisa di close ya. Itu untuk MDKA. Berdasarkan tren MACD masih ada kenaikan, jadi masih berpeluang adanya kenaikan. Itu untuk review harian dan masih saya rekomendasikan untuk esok hari. Selanjutnya saya akan merekomendasikan untuk hari Selasa dan hari Rabu. Saya coba menganalisis saham yang lain, tidak saham pertambangan, walaupun saham pertambangan lagi booming ya. Yang pertama itu ada MNCN. MNCN ini hari kemarin sebenarnya itu adalah harga yang paling bagus untuk teman-teman beli ya sebenarnya. Karena sudah ada tren untuk dia mantul dia bisa naik lagi. Jadi berdasarkan MACD juga gitu ya, akan ada tren kenaikan. Untuk MNCN ada tren kenaikan berdasarkan MA5, jadi saya melihat MNCN akan berusaha untuk naik di harga 1080 esok hari. Kalaupun turun paling rendah saya rekomendasikan di sini ya, di 1005 ini ya, dan dia akan mantul. Ini untuk MNCN kemungkinan besar akan ada kenaikan, jadi bisa untuk teman-teman pertimbangkan. Selanjutnya MAPI ya. MAPI ini sama kayak MNCN tadi udah mulai mantul, harusnya ada kenaikan. Jadi untuk MAPI dia sudah berada di bawah 0,236 sama kayak MNCN tadi. Berpeluang besar untuk ada kenaikan, saya lihat sudah harus naik ya, karena dia sejak 18 Desember dia mengalami penurunan dan harusnya dia akan bisa up untuk MAPI ini. Untuk MAPI sekarang dia berada di garis 0,382, dia akan coba naik ke daerah 0,5-nya di 830. Kalau dia bisa naik, kemungkinan dia akan coba ke batas sininya ya, di harga 860. Jadi peluang MAPI sebenarnya masih besar untuk adanya kenaikan. Kalau batas ininya di sini ya, di 755. Dan saya rasa kalaupun turun, saya ngelihatnya palingan di batas 695 ini emang harga yang paling rendah untuk MAPI. Berdasarkan MACD bisa kita lihat adanya tren kenaikan, adanya akumulasi yang cukup besar. Jadi saya melihat bahwa MAPI berpeluang untuk adanya untuk kenaikan untuk esok hari. Seperti itu, tapi saya juga bisa lihatin sedikit ya terkait saham pertambangan. Ada PTBA tadi. PTBA hari ini naik di 7,45%. Lumayan kenaikannya. Saya melihat akan ada juga peluang untuk kenaikan karena ada perbatasan ya di sini. Kita bisa lihat dan kemungkinan dia akan coba naik ke harga 2.790 ya untuk PTBA. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk bangun channel kita, subscribe, like, and share ya. Oh ya, kalau misalnya ada yang pengen ditanyain ataupun ada masukan, boleh di kolom komentar, kita diskusi di sana. Terus saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.